Kalau absensi kayaknya nggak usah dulu lah, terlalu lama nanti waktu. Jadi ini silahkan ya, sudah bisa bergabung di Google Jamboardnya untuk memperhatikan materi kita hari ini. Di sini sudah ada dipersiapkan beberapa slide. Untuk hari ini banyak teori ya, teori, jadi tidak ada menggambar, tapi berhitung tetap ada di akhir. Di slide terakhirnya ada kuis, ada latihan ya, ada latihan untuk penilaian harian. Kemudian ada juga kuis di sini di slide ke-7 dan 8 ya. Ada 2 soal nanti akan bisa Anda kerjakan sebagai penilaian langsung gitu ya. Bagi yang bisa menjawab silahkan nanti tuliskan jawabannya di sini. Tapi cara penyelesaiannya akan saya jelaskan dulu sebelum nanti Anda diberikan kuis ini. Kemudian nanti yang belum mengerjakan kuis berarti nanti menyelesaikan latihan yang ada di belakang ya. Nanti latihannya juga akan diberikan di Google Classroom untuk diisi dan dilampirkan dengan jawaban masing-masing. Oke, ini karena sudah waktunya ada jalan lewat 11 menit dari jam normal 9.11 sekarang. Ini bisa kita mulai saja, takutnya nanti tidak terselesaikan dengan tepat waktu gitu kalau ditunda. Ustaz, izin tanya Ustaz, Ya, jawab. apanya pakai O? Iya udah Ustaz. Ya, jelas. Baik, ini materinya ya, dulu ya. Ini kita mulai saja. Untuk materi hari ini melanjutkan materi tentang vektor ya. Sebelumnya sudah banyak berkaitan dengan vektor ini, ada menggambarkan vektor, menjumlahkan vektor, mengurangi, kemudian ada notasinya. Terakhir itu kita sudah berkaitan dengan teman keempat kemarin, apa tuh lupa Ustaz. Karena sudah banyak materi. Tugas keempat kemarin vektor posisi ya, vektor posisi. Sekarang kita akan menaikkan materinya dalam bentuk titik, perkalian titik ya, perkalian titik. Jadi ini masih bersambung dengan materi vektor yang operasi vektor, penjumlahan sama pengurangan ya. Hari ini kita lanjutkan dengan bentuk perkalian, perkalian antara dua vektor ya. Dua vektor ini kalau dikalikan hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Apakah menghasilkan vektor yang baru, dan seperti apa bentuknya, itu nanti akan kita jabarkan pada pembelajaran hari ini. Tujuannya nanti kalian bisa mengalihkan dua vektor sesuai dengan permintaan. Tapi sekarang dari pengertiannya dulu dan penulisan ya. Maksud dari perkalian titik antara dua vektor ini, perkalian ini dalam bentuk titik ya, dalam bentuk titik. Karena di matematika sendiri perkalian itu ada dua bentuk. Bentuknya bentuk kali atau bentuk silang seperti ini. Ya, perkaliannya bentuk silang atau perkalian dalam bentuk titik ya. Kalau di aljabar, kalau di dalam bentuk angka, perkalian dua jenis ini hampir sama nilainya. Bukan hampir sama, memang udah sama ya. 5 kali 6 itu jawabannya 30. Ini menggunakan simbol perkalian silang ya, namanya perkalian silang. Oke, ini kalau dia di aljabar. Tapi itu kalau dalam bentuk vektor nanti dia beda. 5 kali 6 30. Ini bentuk perkalian silang namanya. Kalau perkalian titik sama 5 kali 6 ya. Perkalian titik, ini titik simbolnya. Tapi maknanya sama ya, 5 dikali 6 hasilnya juga 30. Ini kalau secara aljabar. Tapi sekarang kita bukan aljabar lagi, tapi vektor ya. Sehingga bukan 5 kali 6 yang seperti ini, tapi vektor A dikali vektor B misalkan. Ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Kalau di aljabar ya kayak kita di 5 kali 6 hasil 30, 5 kali 6 dan simbol titik juga sama gitu ya. Tapi kalau di vektor, vektor A kali vektor B ya. Ini kan nilai belum jelas nih, vektor A kali vektor B dengan menggunakan simbol kali. Kemudian satu lagi kalinya dalam bentuk silang ya. Dan vektor A kali vektor B tapi dengan simbol perkaliannya dalam bentuk titik, itu dia tidak akan sama. Ya, tidak akan sama nilai. Maka ini berbeda. Khusus untuk hari ini kita pelajari yang perkaliannya bentuknya titik. Kalau yang bentuk silang seperti ini nanti akan kita lanjutkan pada beberapa pertemuan ke depan ya. Kita fokus pada bentuk perkalian titik. Maka dinamakan ini perkalian titik. Jadi bukan cuma perkalian biasa ya, tapi perkalian yang simbolnya tandanya titik. Ya, karena beda nanti cara proses pengerjaannya. Kalau dia perkaliannya silang dan perkalian titik. Ya. Jadi di sini perkalian vektor perkalian titik antara dua vektor ini secara teori ya. Ini banyak teori untuk pertemuan hari ini. Ini silakan poin pentingnya dicatat ya. Poin pentingnya dicatat ya, terutama nanti yang kata-kata yang Ustadz garis bawahi ya.
Jadi ini sambil bacakan, silahkan diamati. Perkalian titik antara dua vektor disimbolkan dengan A titik B, ya. Titik ini sebenarnya di tengah-tengah ya, bukan di bawahnya. Vektor A kali vektor B, ya. Itu adalah suatu skalar, sebagai suatu skalar. Oke, skalar ini suatu angka, ya. Jadi dua vektor, perkalian titik dua vektor didefinisikan sebagai suatu skalar yang nilainya sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan kosinus sudut apitnya. Secara teori ini, ya, ini teori nanti bisa dibentuk dalam bentuk rumus. Bisa tuh. Jika sobat masih bingung sederhananya secara geometris dalam bentuk gambar, perkalian titik itu adalah hasil kali vektor 1 dengan proyeksi vektor 2 dengan vektor 1 nih, dengan 2. Ya. Proyeksi itu berarti dipindahkan ya. Misalkan vektor A ini vektor satunya, vektor B vektor keduanya. Maka untuk dikalikan, maka vektor B-nya ini harus ke bawah dia posisinya, atau harus berimpit dengan vektor A, gitu ya. Harus berhimpitan dengan vektor A. Ini secara gambar, memang agak sulit dipahami karena bagaimana cara memindahkan vektornya gitu ya, dan bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas, poin pentingnya di sini skalar ini, ya. Jadi ketika dua vektor dikalikan, dia tidak akan menghasilkan vektor, tapi menghasilkan suatu angka. Ya. Sebagai contoh, misalkan vektornya ada vektor A itu nilainya 72. Ini vektor kolom ya, vektor A dalam bentuk vektor kolom 72. Vektor B nilainya itu 34. Oke, 34. Ketika dikalikan vektor A dengan vektor B, perkalian simbolnya titik ya, tidak boleh simbol kali atau silang. Ya, itu akan menghasilkan satu skalar. Suatu skalarnya suatu angka. Angkanya ya bentuknya bisa jadi 10, 15, 16, negatif 10, akar 5 dan seterusnya ya. Jadi dia tidak akan menghasilkan bentuk vektor lagi, tapi menghasilkan suatu skalar, suatu angka. Ini 10 ya belum tahu ya berapa nilainya. Yang pasti nanti nilainya akan kita coba hitung dengan aljabar dasar, ya. Tapi dia pasti menghasilkan satu angka, jadi bukan suatu vektor, ya. Sehingga ini teorinya kalau dua vektor dikalikan, dia bukan menghasilkan vektor, tapi menghasilkan satu angka. Angkanya berapa itu nanti kita coba hitung dengan aljabar dasar ya. Oke. Baik, ini teori yang pertama. Silakan ini boleh dicatat atau di screenshot, terutama yang sebelah bawah. Ya. Ustaz. Kosinus itu apa, Ustaz? Nanti ya. Kosinus ini nanti materinya kita hubungkan ke materi MTK wajib. MTK wajib kan ada sudut-sudut yang kemarin kita pelajari ya. Karena itu belum selesai, ini belum bisa kita masuk ke sini dulu, ya. Kalau sudah paham di MTK wajib itu ini bisa kita singgung nanti. Kosinus akan lebih mudah memahaminya nanti di matematika wajib gitu ya. Kalau sekarang nanti ini kita fokus pada perkaliannya saja dulu. Ya, di MTK wajib nanti akan dijelaskan tuh. Ya. Dia lebih pahamnya di MTK wajib, materinya trigono itu. Baik. Jadi di sini simbol dari perkalian titik adalah ya tanda titik ya, yang sering disebut dengan perkalian titik atau dot product. Dot product, dot ini titik ya. Perkalian ini dalam bentuk produk juga. Karena perkalian titik ini menghasilkan satu skalar atau suatu angka, maka sering disebut juga dengan skalar produk. Ini secara istilah saja ya. Kemudian di sini beberapa hal yang penting dalam perkalian titik. Jadi perkalian titik ini akan menghasilkan beberapa ketentuan ya, atau beberapa kemungkinan. Yang pertama di sini dia menyebutkan pada perkalian titik dua vektor berlaku sifat distributif ya. Distributif nanti dia sifat menyebarkan, seperti misalkan vektor A dikali vektor B tambah C misalkan. Maka ini kalau dijabarkan vektor A kali B tambah A kali C. Ini di buku ada, tapi teorinya sebenarnya sederhana seperti ini. Ini sama kayak aljabar dasar. A kali B tambah C, ini vektor semuanya. Vektor A dikali vektor B tambah C. Tapi karena kita berhubungan sama angka, ini sepertinya agak tidak perlu ya disinggung, karena ini biasanya ke gambar sih kalau seperti ini. Tapi ini kondisinya akan berlaku sifat seperti ini ya. Ini distributif namanya. Kemudian kasus kedua, jika kedua vektor yang saling tegak lurus, ada vektor A vektor B saling tegak lurus,
Tegak lurus ini syaratnya dia harus siku-siku ya, sudutnya 90 derajat. Ini tadi yang berkaitan sama materi sudut. Kemarin kan sudah disinggung-singgung juga ya. Sudut siku-siku, sudut lancip tumpul di MTK wajib ya. Maka ini kondisinya nanti hasil perkaliannya adalah satu angka yaitu 0. Pasti nilai 0. Ini kondisinya gimana? Kalau dua vektornya itu saling tegak lurus ya, siku-siku. Nah, ini dua vektornya. Ada vektor A, vektor B. Vektor A-nya yang biru, vektor B-nya yang hijau ya. Kalau dia siku-siku atau sudutnya ini peta seperti ini, maka dia pasti bernilai 0 ya. Atau hasil perkaliannya tidak ada. Ya. Ketika ada atau bernilai 0 ya. Kalau tidak ada nilainya kosong. Di sini pasti nilainya 0. Itu sudah pasti ya. Kalau kondisi dua vektornya seperti ini. Tapi ketika dia sudutnya itu 0, ini syaratnya dia harus searah atau dia berimpit. Maka untuk hasil perkaliannya adalah panjangnya masing-masing. Ini panjang vektor A dikali panjang vektor B ya. Ini teori nanti akan kita lanjut pelajari pada pertemuan berikutnya sih, tapi ini sebagai pengantar dasar harus dipahami. Ini vektor A misalkan yang biru, vektor B yang hijau, dia searah ya. Searah itu berarti dia berimpit. Nah, di vektor B itu ada vektor di vektor A yang warna biru ada vektor B lagi yang warna hijau, jadi dia berimpit sehingga sudutnya itu adalah 0 derajat atau tidak membentuk satu sudut ya. Maka hasil perkaliannya adalah panjang dua vektor tersebut dikalikan. Ya, bagaimana mencari panjang nanti itu coba kita pelajari, kita singgung lagi. Tapi ketika kondisinya itu berlawanan arah, yang kasus keempat, ini sudutnya 180 derajat, maka kondisinya adalah hasil A kali B itu negatif dari panjang A dikali panjang B. Ini dua kurung gini. Oke, jadi ini kondisinya ini. Yang A warna biru, dia ke kanan. Dan berlawan arah yang ada yang B, dia harus berimpit ya, ke kiri. Nah, kondisi gini. Ini sudutnya yang terbentuk, yang warna merah ini 180 derajat. Ya, sudutnya 180 derajat. 180 di sini. Ya, 180 derajat. Maka ini pasti nilainya adalah negatif dari panjang A dikali panjang B gitu ya. Itu adalah satu nilai yang akan mungkin terjadi jika beberapa kasus ini muncul. Tegak lurus, siku-siku, segaris, kemudian berlawanan arah ya. Ini kondisinya. Oke, tapi yang kita pelajari sekarang tidak fokus ke sana, itu sebagai pengantarnya. Karena teori itu nanti akan berlanjut terus ya di pertemuan berikutnya. Di sini ada dua rumus yang akan kita pelajari. Ini rumus satu, ini rumus kedua yang bawah. Ya, tapi rumus kedua yang di bawah itu ada sedikit penyesuaian. Kita kondisikan dulu. Ini bukan tambah ya, tambah cuma di tengah-tengah aja. Ini kali ini. Oke. Jadi kondisi yang pertama, perkalian ini ada dua rumus untuk mengerjakannya. Kalau sudutnya dikasih tahu, ya, kalau sudutnya diketahui dan bisa dihitung, maka perkaliannya itu bisa dicari dengan bantuan rumus yang pertama ini. U kali V, vektor U kali vektor V. Maka hasilnya adalah sama dengan panjang vektor U, ya, U di garis diapit oleh dua garis mutlak, dikali dengan panjang vektor V. Kemudian dikalikan dengan kosinus dari sudutnya, sudut terbentuknya, gitu ya. Sudut dari dua vektor tersebut, ya. Sudutnya itu adalah sudut yang diapitnya. Sebagai contoh misalkan ini vektor U, yang biru vektor U ya. Kemudian yang merah ini vektor V. Vektor V sana di arah sana. Nah, ada. Maka di celahnya ini ada sudut. Nah, ini sudut. Inilah disebut dengan sudut theta. Boleh ya. 0 garis miring nih. 0 miring kemudian ada garis di bawah. Ustaz, Ya. jika diketahui apa lihat? Ini jika diketahui sudut ya, jika diketahui sudut. Dalam artian gambarnya jelas, ya, gambarnya ada, kemudian sudutnya ada. Oke, maka kita pakai rumus yang ini. Tapi syaratnya wajib diketahui sudutnya. Kalau sudut yang tidak diketahui, maka kita pakai rumus kedua. Gitu ya kondisinya. U dikali V bisa dicari dengan kondisi pertama, diketahui panjang U, diketahui panjang V, kemudian diketahui besar sudutnya. Ya, maka bisa menggunakan rumus 1. Kondisi gambar seperti ini lebih kurang. Tapi kalau ini dia terbatas, gambarnya tidak diberikan atau kita tidak mau mencari gambarnya, kemudian kita tidak perlu juga mengukur sudutnya, kita hanya diberikan nama vektornya saja, maka kita bisa pakai rumus kedua. Rumus kedua ini sebenarnya lebih sederhana lagi. Ya,
lebih sederhana, bisa untuk menggunakan atau menyelesaikan nilai perkaliannya ya. Jadi kasusnya kita hanya memerlukan anggota-anggota dari vektor tersebut. Misalkan diketahui vektor U, anggotanya 5, 6 misalkan. Kita tidak perlu gambarnya kan, kita tahu anggotanya dulu. 5, 6 berarti 5 ke kanan, 6 ke atas gitu ya. Gambar seperti apa ya dibayangkan aja, tidak perlu dilukiskan. Dan vektor V sendiri ya, misalkan anggotanya 2, 3 misalkan. Ini misal aja ya, tidak ada ketetapan, tapi ya kita anggaplah dia benarnya 2, 3. Berarti ini kan 2 ke kanan, 3 ke atas ya. Kita tidak perlu menggabungkan dalam bentuk gambar ya untuk kasus ini untuk mencari hasil perkaliannya. Ya, kalau di sini kan kalau tidak ada gambarnya maka tidak terbentuk sudutnya gitu logikanya. Karena kita nggak tahu gambarnya posisinya di mana, sudutnya juga nggak akan ketahuan gitu. Tapi kita bisa mencari hasil perkaliannya dengan cara apa? Dengan mengalihkan unsur-unsurnya ya. Jadi di sini U kali V dirumuskan perkaliannya itu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Ini maksudnya gimana? U1 V1 itu anggota dari U dan V yang pertama atau yang di atasnya gitu ya. Yang mana U1 V1 yang di atas ini 5 dan 2. 5 ini U1, 2 ini V1 ya. Berarti cukup dikalikan angka 5 dengan angka 2. Angka 5 dikali angka 2. Untuk kasus soal yang ini ya. Berarti U kali V-nya itu 5 kali 2. Ya. Ditambah U2 berarti anggota kedua dari vektor U. Anggotanya adalah 6. Berarti 6 pasangannya 3. V2-nya adalah nilai 3. Ya, secara logika ya tinggal mengalihkan yang satu posisi, yang seposisi. Yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kemudian dijumlahkan. Ditambahkan ya. 5 kali 2 tambah 6 kali 3. Maka hasil perkalian dari vektor U yang dicontohkan ini adalah 10 tambah 18. Hasilnya 28. Gitu ya. Hasilnya 28. Hasilnya 28. Untuk dua vektor yang tidak perlu diketahui gambarnya. Tapi kita tahu anggotanya gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu gambarnya, anggotanya nggak jelas gitu ya. Kita bisa mencari dengan menggunakan rumus yang pertama. Tapi harus tahu sudutnya dulu. Ini kondisinya gitu ya. Nah, tapi untuk fokus untuk hari ini kita pakai yang ini dulu, yang di bawah aja. Karena sudut kita masih menyelesaikan dulu di matematika wajib. Nanti kalau sudah selesai sana baru kita bisa menyinggung ini ya, tentang sudut. Tapi kalau sekarang yang bawah sini ini tidak perlu pakai sudut, ini aljabar dasar saja, tinggal mengalihkan sesuai dengan konsep yang diberikan. Konsepnya itu berarti atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Posisi yang sama dikalikan. Oke, tergantung dari anggota dari vektor tersebut. Ini kondisi satu ya. Sehingga rumus ini yang kita gunakan rumus yang di bawah, yang ini. U kali V buka kurung sama dengan buka kurung U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Kalau dicontohkan tadi kayak warna merah. Hasilnya 28. Oke. Nah, di sini nanti ada kuis. Ini kuis ini nanti mengacu pada contoh yang diberikan ya. Ya, misalkan kita diberikan vektor. Ya, diberikan vektor. Vektor ini tidak diberikan gambar, tapi dalam bentuk anggotanya saja. Ada dua vektor U dan vektor V. Kalau diberikan anggotanya saja, itu tidak berikan gambar, otomatis kita tidak tahu sudutnya gitu ya, kondisinya tidak tahu sudutnya. Kalau tidak tahu sudut, berarti kita pakai rumus kedua. Tidak perlu pakai rumus yang pertama, karena rumus pertama syaratnya harus dikasih tahu sudut, ya. Harus tahu gambarnya juga biasanya. Tapi kalau kondisinya tidak diberikan gambar, tidak diberikan sudut, otomatis kita bisa mencari menggunakan rumus kedua, itu lebih sederhana, ya. Di sini tapi permintaannya bukan cuma sudutnya saja diminta, tapi ada pertama itu cari panjang dulu, panjang vektor U dan panjang vektor V. Kemudian nanti cari hasil perkaliannya, hasil kali titik ya, kedua vektor tersebut. Disimbolkan U kali V. Oke. Karena U-nya di sini dalam vektor baris, ya, vektor baris ini ke samping namanya vektor baris. Kita nyusun dulu. Jadi U ini kita susun dalam vektor kolom. Ke bawah ya, vektor kolom itu. Kalau baris kan ke samping, kalau kolom dia ke bawah. 2 1 2. Mengapa dibuat ke bawah seperti ini? Ini biar memudahkan kita dalam mengalihkan nanti. Ini yang U. Kalau yang V, kalau dia bentuk ke bawahnya berarti V ini 4 min 1 3 ya. Nah, jadi kalau dia masih vektor baris ubah jadi vektor kolom ya. Ini juga vektor baris ubah jadi vektor kolom. Mengapa dibuat seperti ini? Biar memudahkan kita mengalihkannya ya.
untuk mencari panjang vektor U sendiri dan vektor V itu tinggal mengkuadratkan semua anggotanya ya. Vektor U itu anggotanya 2, 1 dan 2. Kita kuadratkan semuanya nih. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu ya. Maka hasilnya adalah akar dari 9. Akar 9 itu bernilai 3. Ini kalau ada nilainya silahkan tulis. Akar. Ini rumus panjang vektor memang. Dari mana datangnya? Ini rumusnya Pitagoras sebenarnya kalau dihubungkannya. Ustaz. Ya. Kok ada 3, Ustaz? Ini. Ya, ini karena dimensi 3. Jadi vektor itu bisa dimensi 3, bisa dimensi 2 ya. Yang sebelumnya yang kita gambarkan itu dimensi 2. Karena kita menggambar. Kalau gambar nggak mungkin dimensi 3 ya. Gambar dimensi 3 ya gambarnya nyata gitu. Karena dia dimensi 2, itu bisa kita gambarkan. Sekarang, dia gambarnya nggak ada gitu. Tapi dalam bentuk dimensi 3 anggota. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, seperti itu ya. Jadi otomatis agak sulit digambarkan. Tapi ini satu vektor. Vektor dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Tapi tidak perlu kita gambarkan, kita cuma tahu anggotanya aja. Tapi kalau diistilahkan 212-nya ini, 2 panjangnya, 1 lebarnya, 2 tingginya, gitu ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau dia 2 dimensi cuma panjang dan lebar saja. Mengapa sebelum-sebelumnya cuma 2 diberikan? Karena itu yang bisa digambarkan gitu. Kalau yang 3 dimensi agak sulit digambarkan. Bisa sih, tapi biasanya kurang nyata atau kurang real. Kurang sesuai dengan panjang yang sesungguhnya gitu. Ya. Tapi tetap ada gitu. Di dalam hal ini, Ustadz memberikan yang 3 dimensi sebagai pengetahuan bahwa vektor itu ya cuma 2 anggota ya, bisa jadi 3 anggota. Tapi kalau 4 nggak mungkin. Kalau dimensi 4 nggak ada gitu ya. Atau 1 pun nggak mungkin. Pasti dia harus ada dimensi 2 atau dimensi 3 saja. Ya. Tapi yang bisa digambarkan cuma dimensi 2. Kalau dimensi 3 agak sulit digambarkan. Ya, ini dia. Jadi ini panjangnya adalah 3 satuan. Oke. Temu nih jawabannya. Yang V sendiri itu untuk mencarinya, ya anggotanya kan 4 min 1, 3 nih. Nah, kuadratkan semuanya nih. 4 min 1 dan 3 kuadratkan ya, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 26. Karena ini 16 tambah 1 tambah 9 ya. 9 tambah 1 ini 10, 10 tambah 16 hasilnya 26 tadi ya. Maka jawabannya akar 26. Itu kalau tidak bisa diakarkan ya udah, kita percaya diri aja ini berarti tidak akan bisa diapa-apakan lagi. Berarti ini jawaban akhir. Ya, kalau diakarkan bisa tapi berkoma ya, tapi terlalu jelek. Kalau 3 kan dia bulat, sehingga bisa diakarkan. Oke, itu kalau dia mencari panjang ya. Guna mencari panjang ini sebenarnya untuk ke rumus yang pakai cos tadi, yang ada cos sudutnya gitu ya. Tapi di sini kita batasi, kita belum menyinggung ke cos dulu karena agak bingung. Materi itu benar-benar dijelaskan dulu di wajib, baru dimasukkan ke peminatan gitu ya. Tapi di sini poin utamanya adalah Anda bisa mengalihkan, mencari hasil kali titik dari vektor U dan V ya. Vektor U dan V sendiri, ini anggota sudah kita jabarkan. U itu 212, V itu 4 min 1, 3. Maka ketika diminta hasil perkaliannya, maka kita cukup mengalihkan yang satu posisi. 2 itu posisinya sama dengan 4, sama-sama pertamanya ya gitu ya. 2, 4. Maka kalikan tuh, 2 kali 4. Ditambahkan, habis itu yang tengah-tengah lagi, 1 dengan negatif 1. Hasilnya min 1 ya nanti. 2 kali 3, ini tuliskan, hasilnya nanti 6. Ini hasilnya ya. 2 kali 4, 8, 1 kali min 1, min 1, 2 kali 3 hasilnya 6. Ini yang Anda jumlahkan, pasti hasilnya 13 gitu ya. Itu tinggal aljabar dasar. Jadi sebenarnya teorinya itu masih berhubungan sama aljabar, tabataku biasa, tapi konsepnya yang mana mau dikalikan itu sebenarnya yang harus dijadikan penekanan ya. Jadi ngalinya tidak asal-asal aja, 2 ini dikalikan dengan apa? 2 ini pasangannya 4, 1 pasangannya negatif 1, 2 pasangannya 3. Dikalikan sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya. Kalau yang atas pasangannya yang atas juga, yang bawah pasangannya yang paling bawah gitu ya. Jadi perkalian hasilnya itu, hasil perkaliannya dalam bentuk suatu angka. Inilah disebut dengan skalar tadi, teori di awal yang diberikan ya. Jadi bukan vektor lagi. Vektor dikali vektor hasilnya suatu angka, suatu skalar ya. Ini hasilnya seperti angka 13, tapi sulit digambarkan 13 itu apanya, panjangnya kah atau lebarnya nggak tahu. Tapi 13 ini ada nilainya ya.
Tidak ada bentuknya itu sebenarnya. Tapi bernilai demikian 13 ya. Ini kalau kasus soal pertama tadi itu dalam bentuk vektor baris ya. Vektornya yang berkoma nih sebenarnya. 2,1,2. Berikutnya ini dalam bentuk contoh vektor basis. Basis itu ada IJK ya. IJK. Kalau yang sebelumnya itu I dan J saja. Sekarang ada I, J, dan K. Ini mengapa sampai 3? Karena dia di sini buatnya R pangkat 3 atau dimensi 3. Ya. Ruang dimensi 3, maka simbolnya R3. Kalau R pangkat 2 berarti dia dimensi 2 ya. Di sini diketahui vektor P ini adalah vektor dimensi 3, demikian juga dengan vektor Q gitu ya. Maka anggotanya juga pasti ada 3 anggota. Jika ada I, ada J, pasti ada K gitu ya. Tapi nilainya di sini akan kita jabarkan. Untuk P sendiri anggotanya jelas 2, 3, negatif 3 dan 4. Maka vektor P yang awalnya vektor basis ya ada IJK-nya, kita ubah dalam bentuk vektor kolom atau vektor yang ke bawah seperti ini. 2 min 3 4 gitu ya. Ini dirubah dulu, wajib ke sini dulu agar memudahkan kita dalam mengali ya. Sedangkan vektor Q ya, ini kan seharusnya ada I, ada J, ada K, tapi di sini cuma I dan K, J-nya tidak ada atau J-nya bernilai 0. Tapi tetap dituliskan nilainya, jangan sampai diabaikan. 3 ini I ya. J-nya tadi berapa? J 0. K-nya di sini nilainya negatif 1. Nah, jadi walaupun dia tidak ada tapi tetap dituliskan ketika dalam bentuk vektor kolom ya. Gunanya apa? Ya biar jelas negatif 3 ini pasangannya nanti angka 0. Ya, jadi kalau di sini 3, di sini pasti 3 juga. Biar bisa dia terhubung. 3 anggota juga. Karena kalau dia tidak sejenis ya. Misalkan P dimensi 3, Q dimensi 2, tidak akan bisa dikalikan karena dia berbeda jenis vektornya ya. Kalau 3 dimensi ya 3 dimensi juga pasangannya gitu. Oke. Tentukan nilai P kali Q. Dia mintanya nilai P kali Q ya. P dan Q-nya ini dikalikan seperti apa hasil perkaliannya? Ya, kalikan tadi sesuai dengan konsepnya. 2 ini yang bilangan pertama, pasti pasangannya adalah bilangan pertama dari Q ya. Bilangan pertama dari P, pasangannya bilangan pertama dari Q. Bilangan kedua, pasangan bilangan kedua ya. Berarti 2 kali 3, tuliskan sini. Ditambah negatif 3 kali 0, ini dia. Habis itu ditambah 4 kali min 1. Nah, ini baru dikalikan. 2 kali 3 hasilnya 6, min 3 kali 0, 0. 4 kali min 1, min 4. Dijumlahkan hasilnya adalah 2 ya. Terasa cukup mudah materinya, tapi konsepnya harus dipahami ya, yang mana mau dikalikan itu sebenarnya dulu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan silakan. Ustaz, minta link Jamboard, Ustaz. Ya. Minta link Jamboard di chat. Oh, Jamboard. Ya, setelah ini kalau tidak ada pertanyaan tuh bisa beralih ke kuisnya yang ada di slide ke-6. Slide ke-6 ya. 7 ke-7 dan ke-8 ya. Sini ada 2 kuis nanti yang teorinya secara dasarnya sama dan yang sudah diajarkan ini, tapi di sini kasusnya sedikit variatif ya. Kalau di contoh itu dicari hasil perkaliannya dengan syarat anggota dari vektor pembentuknya, dalam hal ini vektor P dan Q-nya lengkap ya. Tapi untuk yang kuis itu vektornya 2 dimensi saja, lebih mudah seharusnya. Hasil perkaliannya ada, tapi vektornya tidak lengkap ya. Kalau tadi yang contoh vektornya lengkap, hasil perkaliannya yang ditanyakan. Kalau sekarang dibalikkan, hasil perkaliannya sudah ada. Tugasan Anda adalah melengkapi vektor yang belum lengkap ini. Secara teori dia sama itu. Nah, bagaimana mencari nilai X yang di sini sehingga kalau dia dikalikan vektor A dan vektor B itu menghasilkan nilai sama dengan 2. Ya, untuk soal kuis 1. Kuis kedua sama, tapi beda posisi aja. Sekarang sini Q-nya yang tidak diketahui unsurnya gitu. Terus ini X. Oke, di sini boleh kuis, silakan boleh dikerjakan. Ada waktu 20 menit. Bagi yang bisa jawab ditulis di buku silakan, atau di sini langsung juga boleh. Nanti kalau tepat jawabannya akan diberikan
penilaian ya. Jadi dibebaskan dari tugas latihan yang ini, dan itu langsung bisa dikoreksi juga ya. Oke, ini silakan kalau ada pertanyaan langsung beralih ke kuisnya. Ada 2 kuis, boleh dikerjakan satu-satu. Ustaz, Ya. yang slide 7 tuh jawabannya minus, Ustaz. Iya, negatif. Nah, min 12, Ustaz. Iya. Bukan. Min 12 Hah? ya. Min 4, Dibagi Ustaz. lagi, Min dibagi. 4. Iya, min 4. Oke. Iya. Dibagi 3 itu harusnya min 12-nya ya. Oke, siapa tadi yang jawab min 4? Tadi hadiah. Ana, Ustaz. Rian. Oke. Ada dicari Rian? Bisa dipoto kan? Ada, bentar, Ustaz. Kirim sini nanti bisa diamati sama temannya. Yang slide ke-8 juga boleh, itu ada 1 kuis lagi. Kemudian oke, ini ada soal slide 7. B hasil kali, oke, 7 kali 2 14, 3 kali X 3X 12. Ya betul, jawabannya min 4. Oke, dia karena 3X ya. 3X sama dengan min 12. Min 12 berarti kalau dia cari X nya aja berarti dibagi. Betul. Ini hadiah udah. Tadi Rian ada yang ngerjakan. Slide ke-8 ada yang ngerjakan? Hadiah sudah paham. Ya karena nanti nih tugasnya sendiri akan Ustaz tugaskan di Google Classroom ya juga. Tugas yang di Jamber ini ya. 10 Mia 2 sekarang kita dari 10 Mia 3 dulu. Ustaz, itu yang slide ke-8 itu 5 min 2, Ustaz ya? Gimana? Yang slide ke-8. Jawabannya apa? Angkanya? 5 Iya, Ustaz, itu negatif 2. 5 min 2 ya? Iya betul, 5 min 2. Oh, 5 negatif 2. 5 negatif 2, T4. Oke. Ini Jafar ya. Oke, ini tugas tanggal berapa? 3 hari, sekarang 18, 19, 20, 21 dari Ahad. Sudah mengerjakan
jawabannya X sama dengan oh ini caranya agak sedikit beda ya, tapi jawabannya tepat. Pastilah. Oh, Ustadz, Anda boleh tanya nggak, Ustadz? Iya. Kenapa? Itu pakai cara pindah-pindahkan juga, Ustadz? Seharusnya ya, ini kayak punya si Hadian. 7 kali 2 ini benar sih kalau cara. Tapi ini tiba-tiba muncul min 4-nya ini agak sulit di Anda tadi main logika, Ustadz. ya, itu. Logika sih bisa karena hitungannya masih sederhana kan. Tapi kalau secara matematika memang kalau bisa kaidah pindah ruas dan sebagainya ini lebih ilmiah sih biasanya. Karena logika kan nggak semuanya juga bisa nyambung kadang-kadang. Ini dari mana munculnya katanya. Memang sih kalau dicoba-coba bisa ya, terutama kalau angkanya bulat. Tapi kalau takutnya yang logikanya tuh kalau jawabannya berkoma itu agak sulit. Bisa dicapainya kalau dia sistematis kayak punya Hadian ini lebih tepat gitu. Tapi benar sih secara jawabannya bisa. Oke, ini bisa jadi jawaban. Tapi kalau lebih untuk pembelajaran bagusnya ini ya punya Hadian. Ini lebih sistematis kalau dia apa. Kalau ini pakai logis. Kalau perhitungan dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini kalau dari mana logikanya yang bisa jelaskan ya tentu Rehan nanti. Tapi kalau sini siapapun bisa jelaskan. Kenapa demikian? Karena teorinya pindah ruas. Ya, itu lebih ilmiah gitu kalau punya yang punya Hadian. Oke, yang slide ke-8 ada. Ini ngirim pulsa lagi. Rehan ada. Saat yang slide ke-8 Tolong itu caranya tambahkannya sama aja. 8 Ustadz. Bentar, apa Atar? Slide yang ke-8 sama ke-7 itu caranya sama aja. Sama. Mirip nih kayak punya Hadian ini. Ya, kalau punya Rehan ini agak ada sedikit logisnya di sini. Nanti bingung aja nih kalau nggak bisa coba-coba. Ya. Saya nampakkan yang slide ke-8 Ustadz. Slide ke-8. Nih. P kali Q 7. Jawabannya mirip kayak langkah punya Hadian. Bedanya cuma di posisi T-nya aja. Nomor 8 tuh hasilnya 3 tuh deh. 3. Iya betul, 3. 15 bagi 5 ya. Iya. Oke, betul. 3 ya. Boleh kirimkan fotonya biar Bentar, Sat. dicek. Bagi 3. Saya dicoba ya, jawabannya 7. Oke, Atar Muhammad crop. Lima kali T. Ini kali ya, nanti salah paham. Kali tambah negatif 24. Oke, betul. 15 bagi 5 3 ya, benar. Ini tepat 100 nih. Oke, ini Atar ya, Muhammad Atar. Ya, Oke, terima kasih. Ada lagi yang mengumpulkan silakan.
Ini kalau ada yang udah ngerjakan tapi masih belum selesai, jawabannya 3 nanti ya akhir. Ada? Tadi Jafar gimana Jafar? Udah proses atau masih terkendala? Motor. Ada. Baik, ini kalau tidak ada yang nambahkan lagi, ini ada waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Lebih kurang nanti yang lain yang belum mendapatkan nilai ya otomatis penilaiannya dari sini ya, dari latihan di slide terakhir. Ada satu soal, ini sudah Ustadz share juga di Google Classroom ya. Yang tugasnya adalah mengerjakan satu soal, itu perkalian ya. Cukup dikalikan biasa saja. Oke, ini Fauzan Naufal juga nih. Mengirimkan jawabannya sama 3. Start copy dulu. Nah, kita tempel sana, tapi ini beda siswa. Nanti saya masukkan nilainya ya, secara jawaban ini benar. Oke. Baik, ini yang bagi yang belum, ini yang sudah mengerjakan 4 siswa ya berarti ya. Hadian, Rehan, ini Java, Atar sama tadi terakhir Fauzan Naufal. Baik, yang 4 ini nanti akan dapat penilaian langsung, yang lain berarti yang otomatis yang belum dapat nilai mengerjakan latihan yang ada di slide terakhir itu ya, untuk penugasan. Ini ditargetkan selesai di hari Minggu, hari Ahad, tanggal 21 untuk nilai maksimalnya ya. Nanti lebih dari itu akan dikurangi poinnya lagi. Baik. Ada pertanyaan silahkan tanyakan sekarang sebelum ini pembelajaran kita tutup. Saya rasa sudah cukup. Ini bisa beralih ke Google Classroom lagi. Ya. Ustaz, kosinus tuh cos Ustaz. Iya, kosinus, cos. Simbolnya cos. Di kalkulator ada tuh ya, cos sekian. Tapi nanti nilainya akan di matematika wajib Ustaz. Di matematika wajib konsepnya. Ada sin juga nanti Ustaz. Ada lengkap. Dia ada sinus, kosinus dengan tangen. Di fisika kayaknya udah disinggung juga sama Ustaz Rizky ya. Tapi nanti di matematika lebih spesifik lagi gitu. Oke ya. Baik. Untuk yang lebih lanjut nanti berkaitan dengan sudut itu nanti dipelajari dulu di matematika wajib, selesaikan di matematika wajib, baru nanti disinggung di vektor ini ya, gitu ya. Baru nanti lebih sistematis di pembelajaran. Jadi terhubung ya, terkoneksi antara matematika wajib dan peminatan. Jadi saling membangun gitu pelajaran, tidak terpisah ya. Baik, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Yang lain silahkan beralih ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang sudah di-share. Target waktunya 3 hari ya, 3 hari sampai hari Ahad. 3 hari itu karena ini ya, kesepakatan kita nih. Toleransi 3 hari. Jadi sampai hari Ahad silahkan dikerjakan untuk dapatkan nilai maksimal ya. Tapi kalau lebih dari itu nanti akan nilainya dikurangi sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Per pekannya kurang 10 poin kalau usah. Hari apa? Ini Pekan besok atau pekan hari Maret awal? Maret sih, kelas 12. Kelas untuk 10 Di awal gitu. awal Maret buka. Ya, baik. Ini saya rasa cukup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis.